dilantik 23 Oktober Ya. yang dilantik langsung oleh Kak Atalia selaku Ketua Korda Jawa Barat. Nah, karena Fahri ini bisa dibilang orang yang haus akan organisasi, haus akan pengalaman, ya bahkan Forum Mandala Siswa ini relasinya bukan hanya dengan teman-teman pelajar, bisa dengan para pejabat yang ada di Jawa Barat begitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Suara Pendidikan Merdeka SMA Negeri 1 Cijeruk 107,7 FM. Baik, terima kasih kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Jawa Barat, serta terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cijeruk yang sudah memfasilitasi. Nah, yang pertama di sini ada sambutan dari Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Bapak Romal Pahlawan SE. Untuk Bapak Romal dipersilahkan. Suara saya apakah sudah terdengar? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasul. Rampes. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA 1 Cijeruk, sahabat saya Ibu Fitriani, SSI MPD. Yang saya hormati dan saya banggakan adik-adikku Forum Mandala Siswa yang dalam hal ini Ketua Pupuk Formasi Forum Mandala Siswa Saudara Fahri dan Wakil Ketua 1 yang telah hadir pada saat ini secara tatap muka dan tatap maya, dan rekan-rekan semua yang ikut dalam acara podcast pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama permohonan maaf dari Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 yang seyogianya beliau memberikan sambutan pada hari ini dikarenakan beliau ada kegiatan lain di luar. Beliau menugaskan saya untuk mewakili kegiatan yang dalam tema pelajar mengantisipasi tawuran di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1. Adik-adikku semua, sebagai kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu tetangga kita yaitu di Kota Bogor sejak pembelajaran tatap muka dilaksanakan sudah membuat menimbulkan korban jiwa dalam hal ini yang adik-adik semua ketahui bahwa salah satu pelajar dari SMA 7 Kota Bogor jadi korban tawuran yang terjadi di Kota Bogor. Nah, dalam hal ini kita menyambut baik program dari inisiasi dari Forum Mandala Siswa, bagaimana kalian ini sebagai garda terdepan daripada siswa yang ada di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1, karena kita tidak bisa memungkiri Cabang Dinas Wilayah 1 dengan jumlah sekolah yang 559 itu semua bisa kami cover semuanya. Nah, dalam hal ini kalian adalah perwakilan daripada siswa-siswa yang ada di Kabupaten Bogor dan pada khususnya yang ada di SMA dan SMK. Bapak titipkan dan Pak Kacil titipkan, kalian ada sebagai garda terdepan, garda yang paling depan, yang memberikan contoh yang baik, contoh yang luar biasa untuk rekan-rekannya. Dan sampai apalagi mungkin di beberapa waktu yang lalu kita juga sempat terdengar isu bahwa pembelajaran tatap muka ini mengakibatkan kluster-kluster baru, kluster-kluster COVID baru yang terjadi ada di Kota Bogor, di Karawang dan Kota Batu. Nah, bagaimana juga menyambut pembelajaran tatap muka yang hampir 1,5 tahun kalian belajar secara daring.
suatu soliditas, Silaturahmi. kolaborasi, dan lain-lain. Saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan saya, sahabat saya Ibu Fitriani, yang telah memberikan waktu dan tempatnya yang luar biasa di SMA 1 Cijeruk. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini mendapatkan berkah. Amin. Kita semua amin ya robbal alamin. Mungkin itu yang Bapak dapat sampaikan. Baik, Pak. Kurang lebihnya waktu dan tempat kami serahkan kepada moderator kembali. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak Romal Pahlawan. Ini backgroundnya di kurang bagus. Siapa? Tidak apa-apa, Pak. Alam banget. Baru pulang dari dokter. Sehat-sehat Bapak. Sakit. Nah, iya. Oke, Salam Bapak. buat semuanya ya. Iya. Siapa? Bapak, terima kasih. Buat rekan-rekan yang ada di sana. Salam sukses buat teman-teman formasi terutama. Amin. Amin. Sukses terus Pak. Ya. Hatur nuhun Bapak. Atur nuhun Bapak. Ya, terima kasih untuk Bapak Romal Pahlawan yang telah memberikan sambutannya di podcast kami ini ya. Lalu selanjutnya di samping saya nih ada Kak apa namanya? Kak Satria Ramadan. Kak Satria Ramadan dan juga Kak Fahri ya. Iya, betul. Nah, di sini kami akan bertanya-tanya nih Kak tentang seputar apa sih formasi itu? Ya, izinkan Dela di sini yuk sebagai moderator untuk bertanya-tanya hingga akhir nanti ya Kak. Mangga. Oke, sebelumnya Dela pernah dengar kata formasi. Kata formasi itu apa sih Kak definisinya? Silakan untuk Kak Fahri sebagai selaku ketua ya. Formasi atau singkatan dari Forum Mandala Siswa atau forum yang baru yang dibuat pada tanggal dilantik 23 Oktober Ya. yang dilantik langsung oleh Kak Atalia selaku Ketua Korda Jawa Barat. Forum Mandala Siswa ini sebuah wadah organisasi yang memang di lingkungan cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 yang bertujuan untuk menghimpun dan meningkatkan seluruh bakat kreativitas hobi siswa yang ada di wilayah 1. Ya. Jadi Forum Mandala Siswa ini muncul bukan untuk bersaing, tapi untuk berkolaborasi dengan forum-forum yang lain. Dan Forum Mandala Siswa ini adalah himpunan dari forum-forum yang ada di wilayah 1. Begitu Dela. Luar biasa sekali ya Kak. Selain menuangkan bakat dari siswa-siswi, di sini juga kita saling bersilaturahmi ya Betul Kak. banget, betul banget. Iya. Lalu dari definisi nih, kan udah ya. Nah, dari suatu organisasi pasti ada dong dari tujuan-tujuannya. Untuk tujuan tertentu dari forum ini apa sih Kak? Mau saya? Ada? Keadaan? Boleh? Oke. Buat teman-teman semua, seperti kita tahu ya, sebuah forum pasti kita punya tujuan, termasuk pun Forum Mandala Siswa. Karena sebagai forum baru, kita harus memberikan kontribusi baik. Nah, Betul. di sini kita udah ada beberapa tujuan nih yang mungkin cocok banget buat teman-teman semua, apalagi kalau teman-teman mau banget nih ikut Forum Mandala Siswa. Yang pertama, Forum Mandala Siswa ini akan mewujudkan persatuan antar siswa di Kabupaten Bogor. Jadi teman-teman semua nih, baik yang dari ujung misalnya Bogor Timur ke Bogor Barat, pasti bertemu nih kayak saya dengan Kak Fahri. Ini sangat beda jauh ya. Nah, terus yang kedua, terciptanya siswa Kabupaten Bogor yang berakhlak mulia, aktif, dan kritis. Jadi di sini selain kita berkumpul, kita pun akan dilatih skill kita, baik itu secara religius maupun kritis gitu. Lanjut, yang ketiga, terberdayakannya potensi siswa Kabupaten Bogor dalam berbagai dimensi. Nah, jadi di sini dalam dimensi ini nggak hanya akademik, non akademik, jadi kita juga dilatih kayak tadi spiritual maupun yang lainnya gitu. Jadi tujuan kita tuh banyak, kita selain kita kolaborasi, kita kumpul, kita silaturahmi, itu pasti rasanya bakal banyak banget itu tujuan kita nanti. Tentunya jadi menambah relasi pertemanan ya Kak. Betul, Pastinya. Dari timur ke barat bisa saling bertemu gitu Iya. ya. Apalagi menjalin silaturahmi dari berbagai sekolah. Wah, sangat seru sekali untuk teman-teman nih yang di cabang Kabupaten Bogor ini bisa bergabung tuh. Ya Kak. Oke. Ditunggu pastinya. Asik.
Untuk peran dan fungsinya tersendiri apa sih Kak dalam organisasi atau forum ini? Formasi mempunyai peran dan fungsi banyak sekali tentunya. Seperti Pak Kadisdik Jawa Barat yang bilang, formasi diharapkan bisa menjadi pelopor, edukator, dan eksekutor yang dimana menjadi penyelesaian masalah isu-isu yang ada di pelajar gitu. Diharapkan formasi ini bisa menjadi sebuah menyelesaikan masalah sebagai wadah pengembang potensi siswa, sebagai wadah perjuangan siswa di Kabupaten Bogor dalam peningkatan prestasi akademik maupun non akademik, dan juga sebagai wadah perekat kemajemukan siswa di Kabupaten Bogor. Itulah fungsi formasi. Wah, hebat sekali. Selain dari silaturahmi tadi ya, terus menambah relasi pertemanan, menuangkan bakat dari siswa-siswi. Ternyata peran dan fungsinya juga luar biasa sekali Kak. Wih, aplaus banget yang meriah untuk ini ya. Selaku kakak nih, Kak Fahri, sebagai ketua ya? Betul. Sebagai ketua, apa sih pengalaman kakak yang paling menarik di Forum Mandala ini? Pengalaman menarik bagi Fahri sebagai ketua umum sendiri, yang pertama di sebuah forum ini pertama kalinya Fahri sebagai ketua umum, karena sebelum-sebelumnya belum pernah, dan ini sebuah kesempatan besar, sebuah kesempatan yang sangat istimewa buat Fahri, kebanggaan untuk diri sendiri, yang dimana menjadi ketua umum loh di formasi dan gen pertama yang dilantik langsung oleh Kak Atalia dan dilihat langsung oleh Gubernur Jawa Barat. Itu sebuah kebanggaan dan bisa bertemu dengan teman-teman yang ada di Kabupaten Bogor. Jadi dari Kecamatan Cijeruk, Taman Sari, Cilengsi, Cibinong bisa bertemu dalam forum Mandala Siswa ini di dalam satu tempat gitu. Pokoknya senang banget gitu. Hebat banget ya Kak. Untuk Kak ada nih, apa sih pengalamannya? Aduh, kepo nih. Oke, kalau saya pribadi, sebenarnya ini adalah forum pertama saya yang ibaratnya saya masuk itu resmi ya. Nah, apalagi sekaligus Gen 1 yang bakal ngediriin atau kita bakal ngembangin gitu. Dan sebagai warga jauh mungkin karena kita kalau rapat kita posisi tengah-tengah di situ. Nah, di sini pengalaman itu kita mulai berani kayak kita ngambil langkah yang lebih jauh lagi gitu. Kalau kita awal-awal paling cuma ikut secara online, terus mungkin sekedar organisasi di sekolah. Nah, di sini pengalaman pribadinya lebih-lebih kita ketemu dengan teman-teman langsung yang bahkan di luar kecamatan saya sekaligus. Dulu saya orangnya kan introvert ya. Tapi setelah konfirmasi ini, teman-teman saya itu relasi itu lebih banyak lagi. Dari Cijeruk ada, dari Ciamas ada, dari Taman Sari ada, dari Cibinong ada. Jadi relasinya tuh makin luas dan dan pertama kalinya juga dilantik di depan Pak Gubernur langsung. Itu benar-benar kayak wah, nggak pernah kepikiran gitu. Sebuah kebanggaan mimpi tersendiri. apa semangat. Iya, makanya di backstage itu waktu itu geter-geter gitu kayak ini mau ngapain di gitu. Terus di depan Kak Atalia dengan bener-bener excited banget sih itu. Keren. Keren sekali, hebat. Wah, sangat menarik ternyata ya. Lalu biasanya kan dalam suatu forum itu pasti ada hambatan atau tantangan ya. Nah, untuk kalian berdua, apa sih Kak hambatan atau tantangan dari forum ini sendiri gitu? Oke, hambatannya yang pertama karena ini forum baru yang baru dilantik, baru dibentuk, tentunya butuh administrasi yang sangat lengkap. Terus yang kedua hambatannya juga, kita juga kan terdiri dari 40 kecamatan yang memang jaraknya itu sangat jauh, nggak bisa ditempuh dengan jalan kaki maupun motor gitu, bisa kereta maupun yang lainnya. Nah, hambatannya itu terkadang sebuah komunikasi memang sangat penting. Terkadang kita lost communication sama teman-teman kita, jadi dalam melaksanakan kegiatan terkadang nggak sesuai yang diinginkan karena terjadinya lost communication, karena susah juga bertemu bertatap muka karena jarak-jarak. Hambatan jarak juga ya. Iya, Kak? jarak LDR banget ya. Iya, jauh dong Semangat antara pejuang LDR. jangankan orang lain Kak Kak Adan ini sama Kak Fahri juga rumahnya saling berjauhan gitu ya. Lalu untuk kakak sendiri ya, pertama kali ikutan organisasi ini diajak-ajak sama siapa Kak? Atau dari keinginan sendiri nih? Boleh Kang Adan dulu. Oke, kalau untuk forum Mandala sendiri, karena di salah satu forum itu saya ada undangan nih. Nah, ketika saya penasaran kayak forum Mandala itu kita bakal ngapain sih? Dan di situ tertera juga dari Cadistik langsung ya. Jadi kayak saya penasaran
mau ikut forum resmi itu kayak gimana tuh. Nah terus di situ ada 2 grup nih, ada grup untuk umum dan untuk calon ketua. Nah di sini saya coba apakah dengan saya menjadi ketua atau jadi calon itu saya bisa kayak tahu nih, oh ternyata kalau di organisasinya Fahri sebelumnya sistem pemerintahannya kayak gini nih, sistem kepemimpinannya gitu. Nah jadi karena tipikal saya pribadi itu kepemimpinan tuh kayak lebih simpel gitu ya, kita friendly gitu. Jadi apa ya, masih mau belajar lagi nih kayak dari Fahri gimana, terus dari Terere mungkin ya. Iya, betul, Nah ya. dari Terere juga gimana gitu. Jadi awal-awalnya itu karena kepo, Iya. ingin tahu banget gitu. Biasanya kalau kita kepo sih, kita bakal penasaran nih. Kalau kita penasaran, kita pasti pengen cari tahu lebih dalam lagi. Dan dari itu kita bisa niat sampai sekarang. Makanya saya ada di sini itu karena saya niat. Jadi bukan semata-mata kita ikut forum ini karena hanya ya Penasaran cuma doang ya? penasaran. Terus ya udahlah kita cuma numpang nama gitu. Jangan Oke. sampai ya teman-teman. Jangan sampai kayak gitu lah. Ini kan organisasi bersama-sama ya. Untuk kakak sendiri bagaimana? Kalau Fahri sendiri ya bergabung dengan Forum Mandala Siswa ini, pertamanya Fahri kan delegasi atau perwakilan dari Forum OSIS Jawa Barat. Dan Iya. Fahri melihat BCN atau informasi di grup bahwa ada perekrutan Forum Mandala Siswa atau forum baru. Nah karena Fahri ini bisa dibilang orang yang haus akan organisasi, haus akan pengalaman, dengan modal nekat Fahri coba-coba gitu. Coba-coba dulu. Coba-coba. Iya, coba-coba dulu. Fahri mencoba-coba bergabung karena di sana juga di FOJB diseleksi lagi, harus ada wawancara. Alhamdulillah lolos Iya. menjadi perwakilan dari Alhamdulillah. FOJB. Iya. Setelah itu ada pengumuman lagi bahwa bakal ada pemilihan sebagai ketua umum. Nah, Fahri juga masih pengen mencoba-coba karena Fahri sendiri nggak punya pengalaman menjadi ketua, karena kesempatan emas buat Fahri. Kenapa enggak? Kenapa kita nggak mencoba gitu? Ternyata setelah Fahri coba, setelah melakukan pemilihan dan Fahri terpilih menjadi ketua umum gitu. Wah, hebat sekali Kak. Dari awal coba-coba ya. Kalau Kak Adan dari wah kepo banget. Ini tuh organisasinya kayak gimana sih? Kalau Kak Fahri sih coba-coba, belum dicoba maka belum tahu dong kayak Iya, gitu karena ya. udah tahu sebagai ketua umum, sebagai ketua umum nih kita nggak bekerja sendiri, kita nggak berjalan sendiri, kita punya teman-teman loh di 40 kecamatan ini, di 40 kecamatan Kabupaten Bogor ini kita punya teman-teman, kita bisa bekerja sama dengan teman-teman, jadi nggak usah takut buat teman-teman yang lain nih. Kalau mau mencoba-coba silakan selagi itu positif. Ya, benar banget. Apalagi kan ini mendukung dari prestasi kita sendiri ya. Betul Untuk banget. masa depan kita sendiri dan Iya. juga untuk melatih kita sebagai pemimpin di masa depan. Iya, Itu betul kayak gimana sih ya, Kak? Iya, bahkan Forum Mandala Siswa ini relasinya bukan hanya dengan teman-teman pelajar, bisa dengan para pejabat yang ada di Jawa Barat begitu. Jadi akses kita tuh nggak cuma sekedar pelajar ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman kayak mikir, paling kayak forum ini, kayak forum itu paling cuma sekedar kayak kumpul biasa gitu, kayak paling cuma buang waktu doang lah, paling cuma kayak belajar leadership gini-gini. Enggak teman-teman. Jadi di sini kita juga gimana ya, kita juga punya relasi dengan para petinggi gitu ya jatuhnya ya. Jadi kayak kita mau ke masa depan kita pun kita udah punya gambaran nih. Oh jadi ternyata kalau kita di kepemimpinan gitu kayak jadi DPR atau jadi apa, kita udah ngeliat nih caranya gimana. Sudah terbayangkan gitu. ya, kayak Udah terbayangkan tergambarkan gitu. tuh. Sudah ada dukungan dari Nah, awal dari gitu. awal. Heeh. Buat teman-teman yang mau jadi bupati, jadi gubernur pasti kan harus belajar dulu dong cara mimpin yang baik gimana. Gak mungkin misalnya dari cuma kayak jadi anggota OSIS tapi tiba-tiba berangan-angan jadi gubernur kalau belum punya skill leadership gitu. Nah, itu Iya. percuma teman-teman gitu. Ya apalagi kalau misalkan orang yang pengen banget nih jadi seorang pemimpin tapi dia nggak mau belajar. Nah, Wah, betul banget yang sih perlu itu. yang perlu di Itu apa sih kesalahan. waspadai itu kayak gitu Iya. ya. Lalu untuk kakak sendiri nih, pertama awal kenalan lebih ke spesifik gak apa-apa ya. Oh, boleh, boleh Biar banget. lebih dekat gini. Apanya kita kenal? Oh, Eh, iya. Untuk Kak Fahri sama Kak Adan sendiri, awal mula kalian itu bisa sekompak ini kayak gimana sih pengalamannya gitu? Kita kompak. Kita Oh, kompak. Kita kompak. Kompak. Sebenarnya awal kenal itu kita dari forum sebelah, dari bukan formasi, tapi yang memang benar-benar dekat, benar-benar kolaborasi, benar-benar bekerja sama ini di Forum Mandala Siswa, terlebih pada Iya. saat pemilihan ketua Iya. umum gitu.
kita berdiskusi sampai sore pulang malam gitu. Pokoknya di forum Mandala Siswa ini kita bisa deket ya Kak. Iya. Nah kalau kayak buat follow-followan apa hari sih udah pernah ya dari sebelum adanya formasi gitu. Cuma baru sekedar tahu nama gitu. Waktu itu kan Fahri tuh ada di fotonya Ibu Ade kalau nggak salah di kabupaten. Nah, jadi hebat. kayak terus pas pertama kali ketemu, ini mikir, oh ternyata ini bakal jadi calon ketua umum gitu. Mungkin bakal udah pesimis dulu gitu, kayak dia anak FOJB. Terus dia juga udah diliput sama Ibu Ade Yasin langsung. Jadi kayak ada tuh yang kayak orang biasa yang mungkin bukan dari Forum Bogor, mikir kayak aduh udahlah mundur. Dan cuman akhirnya kesini kayak makin berawal dari waktu calon ketua gitu ya. Iya, Dan kita kayak ngobrol biasa gitu, waktu itu Canda, makan ya. siang bareng gitu. Gitulah pokoknya Sampai sedekat Iya, ini gitu. Ngerandom bareng pokoknya. Pokoknya random sih. Apa aja dibahas sama kita. Gitu. Tapi kalau misalkan untuk berdiskusi itu biasanya kayak gimana ya Kak? Maksudnya kan terhalang karena jarak nih, kalian berdua atau yang lainnya itu biasanya kayak gimana sih untuk berdiskusinya? Ya kalau kita mungkin kita bisa lewat call ya, kayak tiba-tiba Fahri nelpon gitu. Nah di situ kita bahas sejam 2 jam, kita ngebahas administrasi. Nah itu tapi di situ kita nggak kayak fokus administrasi, kita kayak ngobrol santai juga gitu. Kita jadi kayak apa ya? Selain kita fokus profesional kita pun ada rasa friendly-nya juga gitu. Jadi sebagai salah satu upaya kita biar anggota kita nih tetap setia di formasi gitu. Iya betul. Jadi nggak sebatas sebagai di forum Mandala Siswa membahas kegiatan, membahas program kerja, tapi yang paling inginkan ini dengan Kang Adan ini bisa terikatnya sebuah ikatan kekeluargaan gitu, seperti teman, sahabat. Jadi nggak sebatas kegiatan doang. Oke. Kembali lagi ke awal ya tentang forum ini. Nah, program kerja apa sih yang udah terlaksanakan di masa pandemi kayak gini? Oh, program kerja ya. Program kerja yang pertama kan Forum Mandala Siswa ini baru dibentuk teman-teman. Iya. Jadi belum banyak, masih kita susun dengan teman-teman yang lain, divisi yang lain. Program kerja yang sudah terlaksana, yang pertama itu seperti kemarin pemilihan ketua umum, terus pelantikan juga, terus kita juga udah live streaming ya Kak ya. Nah, kayak gini minggu. juga nih, ini proker kita nih. Ini program kerja kita. Terus seperti dari divisi media dan kreatif sering membuat poster peringatan hari besar gitu sih. Ya, jadi masih lebih dari media ya, Kak? Iya, betul. Media apa sih? Media sosial kayak Tapi gitu next ya. insya Allah ada kegiatan offline. Iya. Udah. Kita sama-sama berdoa aja agar pandemi ini cepat berakhir dan Amin. Amin. kita bisa lebih leluasa gitu Iya, untuk bener berdiskusi secara langsung. Oke, baik Kak, terima kasih ya atas pengalamannya, atas pengenalan dari forum ini. Nah, apabila Dela terlalu apa sih? Oh enggak, Dela Dela keren kayak banget. gitu ya? Iya, Dela keren banget. Mohon maaf banget ya. Terima kasih untuk kakak-kakak dan terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini kedatangan Kak Dika Ambiarahman dan juga Kak Azhara Fitriani. Oke, baik. Untuk Kak Dika silakan memperkenalkan dirinya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Dika Ambiarahman. Ya. Saya dari SMA Negeri 1 Cijeruk dan sebagai Purna Paskibraka Nasional juga dan tentunya termasuk ke organisasi Forum Formasi dong ya. Ya. Wih, Dan hebat. Kak Dika juga di sini tuh menjabat sebagai ketua OSIS juga masa periode 2021-2022. Oke. Sekarang bagian Kak Zahra. Oke, perkenalkan nama saya Azhara Fitriani dari SMA Negeri 1 Caringin. Kebetulan saya badan pengurus harian dari Formasi dan Ketua Keputrian Foris Kabo Wilayah Selatan. Oke, terima kasih untuk Kak Zahra dan Kak Dika ya. Jadi langsung ke inti aja nih ya. Iya, boleh. Oke. Kan sekarang nih banyak sekali terjadinya tawuran. Untuk penyebab tawuran menurut Kak Dika dan Kak Zahra itu apa sih? Kayak menurut aku ada dua faktor. Pertama dari faktor internal dan eksternal. Dari faktor internalnya itu bisa dari kayak kegabutan individu tersendiri, terus kayak rasa gengsi dia gengsi nih nggak ikutan tawuran karena dari teman-temannya juga. Terus yang kedua ada dari faktor eksternalnya, mungkin dari lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar dia, pergaulan bebas juga termasuk.
Jadi kayak lebih diajak-ajak ya. Mungkin Yes. boleh tambahan juga ya, karena diajak-ajak oleh alumni, ada provokator tuh di situ Wih. ya. Bisa jadi ada provokator di situ. Alumni contohnya itu penyebabnya itu banyak. Iya. Dari konflik kecil itu bisa menjadi besar karena kenapa? Di situ ada sifat mengajak. Contoh satu pelajar SMA lain Iya. dengan satu pelajar SMA lain punya masalah. Satu orang itu bisa mengajak satu Iya. SMA itu untuk mempunyai dendam, membalas dendam juga. Sama. Satu juga ini. Rivalitas Nah, sekolah, itu antar betul. sekolah. Sama juga. Jadi di sini ada sifat mengajak orang itu. Iya, seperti itu. Jadi lebih kayak api dibalas dengan api ya, kayak gitu. Betul. Kayak dendam dibalas dendam, Iya. darah dibalas Padahal, darah. padahal itu yang menyebabkan kerusakan ya, Iya. baik dari sekolah sendiri betul. maupun untuk diri sendiri, merugikan sekali ya. Terus juga ada kurang perhatian orang tua. Ya. Iya. Karakter. Karena kenapa? Dari keluarga kita dibentuk karakter dulu. Ya. Keluarga itu bisa dibilang contoh utama untuk anaknya. Iya, betul, Karakter. Kak. Terus juga di sekolah juga, ya. Harus ada perhatian keras dari gurunya. Seperti Betul. itu. Iya. Kan tadi penyebab utamanya udah ya. Iya. Biasanya untuk waktu dan lokasi yang rentan tawuran itu di mana sih, Kak? Untuk daerah sini itu ada di Tanjakan Ciherang. Terus Rentan sekali ya. sangat rentan, apalagi wilayah-wilayah sepi jalur puncak. Kayak di wilayah lain pun sama seperti itu. Intinya lokasi-lokasi yang strategis dan Yes. juga lokasi yang sepi ya. Iya, apalagi terjadinya itu paling sering malam hari. Jam 2 malam, jam 4 malam. Betul. Orang waktunya tidur, ini waktunya tawuran. Sekarang itu nggak hanya malam, siang pun bisa sekarang itu. Tergantung tempatnya sepi, mereka langsung gas tawuran. Ya, seperti itu. Tidak hanya malam, sekarang pun siang ada. Sepertinya punya nyawa bukan satu ya. Yes. Nyalinya sangat besar. Betul. Ibaratnya nyawa kucing punya 9. Jadi Oke. apa sih, malam mungkin mereka udah kayak bosan pengen Iya. memberanikan diri untuk Betul. siang-siang. Wah, sangat sih. parah sekali ya. Iya. Untuk pelopor sendiri itu biasanya siapa sih, Kak? Yang tadi itu Yang tadi Iya. alumni. alumni. Nah, alumni. Sebab utamanya ya? Ya, Betul. birokrasinya mungkin seperti ini, kayak alumni punya dendam atau rivalitas antar sekolah. Ya. Mereka tidak berhubungan dengan baik, maka kayak dari alumni mengajak ke kakak kelasnya. Dari kakak kelasnya mengajak adik kelasnya. Betul. Dan mereka tuh misalnya kita tidak mau nih buat tawuran, tapi kayak istilahnya dengan disekolahin lah. Mungkin kalian juga tahu lah istilah disekolahin seperti apa. Iya. Tidak hanya alumni. Ada satu provokator itu bisa mempengaruhi lagi. Iya. Siapa tuh? Ya, pokoknya di SMA itu setiap ada provokator bisa mempengaruhi siswa itu. Siswa tersendiri ya? Betul, siswa Ya. tersendiri. Ayo nih, ayo. Nah, ayo. Ya, betul. jagoannya di sekolah bisa jadi. Biasanya seperti itu, contohnya juga memperebutkan kekuasaan wilayah. Oh, Nah, iya. bisa juga tawuran itu. Atau ada dendam dari dulu sampai sekarang belum beres, itu bisa juga terjadi lagi. Iya sih. Karena kenapa? Ada provokator di situ. Iya, belum beres juga masalah seperti itu. Jadi selain dari alumni sendiri, dari siswanya Ada, itu ada. yang menjadi provokator, yang memanas-manaskan. Betul. Api dibalas dengan api tidak akan menyelesaikan masalah, kecuali jika ada sekolah yang mengajak-ajak tawuran, sebaiknya kita ya jangan dihiraukan gitu, lebih baik dilaporkan saja kepada pihak yang berwenang, seperti itu ya. Tapi ketakutan tersendiri gak sih dari kayak misalnya istilah disekolahin ini, berarti mereka pasti bakal dipukulin atau secara fisik mereka dan mental mereka pasti bakal diterpa sampai kalau mereka tidak kuat, kayak mereka itu pasti bakal ikut. Kadang Iya. siswa itu lebih takut ke alumni Iya, dari daripada melapor ke guru. Iya. Mereka lebih Iya. ketakutan karena kenapa? Alumni itu punya lebih kekejaman. Ya, mereka bisa diancam kalau nggak mau nurut saya pukuli atau kita kroyok seperti itu. Jadi si murid itu beropini itu kalau saya bilang ke guru, maka dia akan dipukuli atau dikeroyok Oh, juga. seperti Makanya itu. seperti itu ya. Jadi kayak seperti ini ya. Guru mah hanya di sekolah aja. Kalau Betul. misalkan alumni itu di luar Di bisa mana-mana aja alumni. sampai Iya. mengancam Iya. fisik kita gitu Iya, kan ya. ya bukan hanya diri kita sendiri mungkin ya, bisa berdampak pada orang tua juga. Bisa. Konsekuensi dari tawuran biasanya apa sih, Kak?
terutamanya cacat fisik. Cacat fisik. Cacat fisik dan bisa meninggal juga. Iya, diskriminasi dari Iya. lingkungan kita sekitar. Kita dicap jelek, kayak ih kamu mah apaan sih tukang tawuran gitu. Dicap jelek banyak. Sekolah juga Iya. dicap jelek. Aduh. Diri sendiri juga apalagi. Itu Orang mah. tua juga ya, keluarga juga. Iya. Jadi- dicap jelek. Jadi dia hanya tercap baik oleh lingkungan sekitar, maksudnya oleh teman-temannya saja yang mengikut-ngikutkan tawuran Dianggap- itu ya. Kalau sama teman-temannya dia dianggap jagoan. Mm-mm. Hebat ya. Sedangkan di mata orang lain wah Iya. Iya. sangat amat kurang Iya. baik ya. Iya. Malahan Padahal resikonya juga lumayan tinggi loh. Kayak misalnya kita lulus sekolah SMA, kita mencari kerja nih. Misalnya kita sudah tercap sebagai orang yang jelek, pasti nggak apa ya, kemungkinannya kecil untuk diterima kerja. Tuh. ya merusak masa depan juga tuh. Iya, Masa depan. benar. Sangat Jangan- berpengaruh ya. Jangan mentang-mentang masih muda nih. Nah, Masih iya. muda. Ikutan aja. Anak zaman Soalnya aku sekarang tuh. kece loh, aku keren loh, aku punya nyali besar. Iya, jelas itu masih muda nih gue nih. Iya, tapi semangatnya kalau banyak. mereka berdampaknya itu pasti kepada orang tua. Misalnya mereka apa ya, kayak salah satu anggota tubuhnya terluka atau misalnya kayak salah satunya hilang. Nah, biayanya dari mana sih? Pasti dari orang tua juga. Aduh, Iya. sangat Membebankan merugikan ya, orang Kak. tua. Ya, mendingan prestasi aja sih. Prestasi aja sih ya. Jadi daripada ikut-ikutan yang kayak gitu, mendingan ikutan organisasi atau suatu eskul yang Betul. bisa membuat masa depan kita lebih cerah lah. Setidaknya kita mempunyai gambaran untuk di masa depan seperti itu Iya, ya, Kak. seperti itu. Mm-mm. Biasanya untuk upaya pencegahan tawuran itu seperti apa, Kak? Upayanya kalau dari segi internal tersendiri mungkin kita bisa kayak membatasi diri dengan lingkungan yang negatif. Mungkin kita kayak berorganisasi, banyak-banyak berorganisasi. Iya. Seperti kayak orang-orang hebat di luar sana banyak berorganisasi dan membentuk karakter juga. Terus dari segi itunya mungkin Keagamaan ya ya. keagamaannya lebih diituin. Karena jika orang yang lebih taat agama, jangankan orang lain gitu yang menilai kita secara fisik, itu akan lebih Iya. aduh. Bisa dibilang harus ditindak lanjuti. Ya, harus dikasih konsekuensi juga. Diberi pelanggaran atau sanksi ya, betul, Kak. sanksi. Apalagi sekarang tuh banyak kegiatan-kegiatan yang bagus banget kayak misalnya kayak pertarungan Mobile Legend kayak Iya. mobil Gamer ya. nge-game. Aduh. Itu Gamer. menghasilkan juga mungkin jadi content creator atau ya dan segala macam Bisa juga jadi YouTuber Iya, sekarang itu itu. banyak. Jadi game di zaman sekarang bukan hanya sekedar buat permainan aja, tetapi Iya. juga menghasilkan menghasilkan uang. dong. Menghasilkan Iya, tentunya. Daripada ikut-ikutan tawuran, mendingan ngegamein aja. Lumayan kan, gitu. Menurut kakak ya, apa sih yang menjadi hal paling kakak takuti dari sebuah tawuran ini? Kalau dari aku pribadi sih takut kepada terdampaknya kepada orang yang tidak tahu akan hal tawuran itu. Iya. Soalnya banyak sekarang kayak tawuran tuh mengedepankan emosi mereka. Kayak saat mereka di lapangan, mereka tidak tahu itu salah atau tidak. Takutnya kepada orang yang baik-baik, orang yang emang benar mereka niat untuk belajar, itu terkena dampaknya. Jadi seperti itu sih. Ya, jadi banyak sekali ya, selain berdampak bagi diri sendiri dan juga itu bakal berdampak bagi lingkungan kita ya. Pernah tuh Iya. ada berita tawuran antar pelajar Iya. di jalan itu di kampung-kampung itu ada yang kena salah sasaran. Iya. Jadi yang kena itu bapak-bapak, bukan Aduh. anak lawannya. Iya, apalagi Itu parah bapak-bapak sekali. banget ya. Kayak beliau itu mencari nafkah untuk anaknya, ada istrinya. Tukang dagang seperti Iya. itu ya. Mereka niatnya melelar ya, Iya. melerai. Meluraikan mungkin, tapi ya karena emosi si antar pelajar ini jadi ya beliau terkena dampaknya. Dan bukan hanya beliau aja sih, kayak ibunya, istrinya, kayak pencari nafkahnya itu siapa lagi kalau bukan beliau. Iya. Seperti itu. Itu sih udah kurang ajar banget ya. Iya.
meluapkan emosi kepada bapak-bapak yang tidak bersalah, apalagi bapak-bapak itu tidak tahu bahwa mereka itu sedang melakukan hal apa Iya, gitu kan karena ya. apa mereka melakukannya. Bukan yang terluka sih, sampai ada yang meninggal gitu. Iya, Tukang aduh. dagang meninggal karena salah pelajar tawuran salah bacok. Iya, apalagi mereka kalau tawuran zaman sekarang yang aku dengar ya, Iya. mereka lebih mengedepankan emosi Nah. tersendiri. Kayak mereka ngebacokin atau mereka menganiaya orang itu Iya. tidak dengan hati nurani lagi. Iya. Aduh. Apalagi sekarang tuh banyak yang sampai meninggal. Betul. Ya Allah. Sangat merugikan bagi masyarakat Sangat ternyata Iya. ya. Jadi, aduh, dari tawuran ini kita ambil kesimpulan daripada ngikut-ngikut sok-sokan jago-jagoan Iya, gitu. jago-jago. Mendingan kita melatih diri kita untuk lebih berprestasi ke depannya. Untuk apa sih melakukan hal itu kalau misalkan hal-hal itu dapat merugikan bagi diri kita sendiri ya, Kak? Betul sekali. Aduh, sangat-sangat amat merugikan sekali, apalagi untuk masa depan. Masa Membuat depan. kita Iya. suram Iya, gitu. Berpengaruh Suram. sekali buat masa depan Berpengaruh itu. banget sih. Berpengaruh besar ya. Iya. Sangat. Iya, banyak sekali ya sekarang media-media yang memberitakan tentang seorang anak dibacok karena ini gitu. Sangat banyak, apalagi sekarang tuh ada yang viral nih. Apa nih yang viral? Adalah, kita gak boleh sebut nama. Oke, bisa. Bahaya. Ada salah satu yang viral kayak menurut aku media sosial itu malah yang jagoannya yang diambil, sisi jagoannya, tapi nggak sisi dampaknya itu mereka tuh nggak ngambil. Iya. Kayak salah satu platform aplikasi mereka itu mengambil hal yang jagonya saja, dan sedangkan kayak masyarakat kita tidak melihat secara utuh itu Iya. video. Jadi ya kita juga kayak terdoktrin lah. Iya. Kayak wah tawuran jago nih. Aduh. Mungkin bisa aja pikiran mereka itu, wah saya jago nih, Iya, keren, langsung keren. di videoin, di Nah, post, wah iya. ini gue loh, ini Merasa aku, merasa paling jago Merasa jago, gitu merasa ya. hebat itu. Iya. Merasa punya nyawa paling banyak gitu. Banyak nyawa kucing kata Nyawa gue. banyak. aduh. Gitu. Untuk teman-teman yang melihat podcast ini atau yang berkunjung ke channel ini, mohon maaf banget apabila kalian mendengar tawuran, silahkan langsung laporkan karena itu dapat merugikan loh. Dan juga untuk teman-teman, dimohon sekali untuk menghindari dari ajakan-ajakan teman-teman, ajak-ajakan dari apa sih sahabat-sahabat kalian untuk mengikuti suatu tawuran tersebut Iya. gitu. Apalagi kalau misalkan tawuran itu dilakukan pada saat siang hari gitu kan ya. Aduh. Nyari mati. Jangan deh, untuk teman-teman kita cari baiknya aja. Masa depan kita itu masih panjang, ada hal yang harus kita bahagiakan. Dan Iya. juga kita menempuh perjalanan ini bukan sehari dua hari loh. Ya, apalagi Gitu. kalau kalian mau tawuran, pikir-pikir dulu deh gimana ibu, orang tua, bapak. Kayak mereka udah biayain kita, udah ngasih sayang kita. Tapi kita balas apa sih buat mereka gitu? Ingatlah. Iya, ingat keluarga aja. Kalian itu punya masa depan juga. Iya. Waktu luang, Persiapin dari sekarang. iya, waktu luang kalian gunakanlah dengan hal yang bermanfaat yang bisa membuat kalian lebih berprestasi Nah, iya. daripada ikut-ikutan kayak gitu. Itu mah cuman mau apa sih menunjukkan kehebatan aja gitu. betul. Tetapi untuk apa sih konsekuensinya tidak pernah terpikirkan Iya, lagi. karena menyesalnya di akhir. Kalau di Iya. awal itu pendaftaran. Jangan sampai teman-teman yang di sana gitu, yang di rumah, jangan sampai menyesal gara-gara pernah ikut tawuran. Betul. Ya, Gitu. karena lebih baik kita cari aman dulu, cari aman aja. Iya, pikirkan masa depan dan orang tua juga sih. Iya, mulai dari saat ini mari kita sukseskan hal yang akan kita tuju gitu. Gunakan waktu yang sebaik-baiknya dan gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Seperti itu ya, Kak. Iya. Ya, terima kasih untuk Kak Zara dan Kak Dika yang sudah memberikan pengalamannya, bukan pengalaman sih ya, bukan pengalaman. Sedikit cerita aja. Sedikit cerita dan Kita juga tahu. apa sih materi-materi yang telah disampaikan Kakak semoga bermanfaat bagi teman-teman dan Iya, juga amin. teman-teman bisa lebih memikirkan apa sih dampak dari tawuran tersebut itu gitu ya. Untuk
kalian berdua gitu. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kekurangan ya dari moderatornya gitu ya. Justru bagus banget di Justru bagus banget ya. moderatornya. Aduh, terima kasih ya. Iya. Terima kasih juga telah meluangkan waktunya Iya. gitu ya Iya. di podcast ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam cerdas. Salam cerdas.